Dia berkata, wabah terhebat, lebih hebat dari tsunami, bukan AIDS, bukan bencana alam lagi, bukan kelaparan lagi, tapi dunia akan disulitkan dengan jumlah anak-anak jalanan bertambah banyak mulai tahun 2005. Dan itu wabah, dia pakai kata itu. Ngeri sekali. Mengapa jumlah anak jalanan bertambah banyak, saudara? Siapa yang ikuti berita minggu yang lalu? Minggu yang lalu Menteri Kesehatan Republik Indonesia menyatakan lewat berita minggu yang lalu, jumlah orang di kota Jakarta yang mengalami gangguan jiwa selama bulan September itu didata 1.437.000 orang. Dengarkan, yang mengalami gangguan jiwa di Jakarta 1.437.000 orang. Itu yang datang ke rumah-rumah sakit dan puskesmas gangguan kejiwaan. Dan karena 3 hal penyebabnya. Yang pertama karena ekonomi, kedua karena keluarga, yang ketiga karena lingkungan. Orang itu stres. Waktu saya kumpulkan data itu, saya ingin beritahu pada semua pendeta di Jakarta, buka matamu, buka telingamu, urus ini. 1.437.000 orang kena gangguan jiwa di Jakarta. Gereja cuma tahunya pesta. Kenapa kita bermisi gak mikirin begitu? Kalau jumlah anak jalanan bertambah banyak, itu penyebabnya cuma satu, karena mereka gak pernah bisa berkata aku mau pulang. Karena mereka gak pernah bisa berkata aku mau pulang, maka jalanlah rumah mereka. Oke, ini yang anak jalanan. Jujur sudah, secara logika kan gak mungkin seperti kota Jakarta atau Bogor atau mana, orang bangun hotel kok makin banyak. Nah, fenomena ini luar biasa. 5 tahun terakhir ini dalam data sosial di negara kita, ternyata orang-orang yang nginep di hotel di satu kota itu hampir 40% bukan orang luar kota. Penghuni hotel hampir 40% itu orang dalam kota itu sendiri. Kan aneh bukan? Loh, kamu tinggal di kota itu nginep di hotel. Ternyata alasannya ada 2. Nomor 1, rumah terlalu jauh dari tempat kerja dan besok pagi-pagi makanya di hotel. Tapi nomor 2 ini paling celaka. Ternyata banyak orang kaya sendiri gak pernah betah tinggal di rumahnya sendiri. Maka itu lihat, 80% rumah-rumah mewah yang harganya miliaran itu, saudara, yang menikmati pembantu rumah tangga. Pemiliknya keluyuran ke hotel-hotel. Berapa banyak suami-suami kalau mau pulang telepon dulu, entah yang terima telepon pembantunya atau anaknya. Kalau terima telepon pembantunya pasti tanya, ibu sudah tidur atau belum? Kenapa suami mau pulang tanya istrinya sudah tidur atau belum? Daripada ribut kalau dia belum tidur. Cepat lihat nih. Jadi orang kaya saja sekarang ini yang rumahnya miliaran itu nggak bisa bilang aku mau pulang, karena rumahnya kayak neraka. Jadi kalau mereka 2 ditanya oleh Tuhan Yesus, kamu cari apa? Ikut aku. Ternyata inilah kebutuhan manusia terbesar. Aku nggak punya rumah. Maka itu kami tanya, engkau tinggal di mana? Ini penginjilan zaman sekarang, nggak bicara soal agama. Memberi atap bagi orang yang saya diberitahu anak saya Candi ini nanti Natal Jun
Anak-anak youth akan undang Bobby one way, bagus. Saudara, ada salah satu lagu Bobby yang paling saya suka, judulnya Pulang. Itu lagu bagus sekali, Pulang. Oh, tiap kali saya nyanyi ada pujian itu didengarkan, saya pasti nangis. Karena saya membayangkan ada jutaan anak gak pernah bisa berkata pulang. Bobby dapat lagu itu berapa waktu yang lalu. Menjelang jam 6 sore dia tunggu taksi di depan Taman Anggrek, Mall Taman Anggrek Jakarta. Nah, waktu dia tunggu taksi itu, di belakang dia itu suara anak-anak kecil. Nah, Bobby perhatikan ngomong apa anak-anak ini. Rupanya mereka itu lagi saling dorong untuk tanya ke Bobby, tapi mereka pada nggak berani. Nah, ketika Bobby dengar, terus dia noleh, kamu mau tanya apa? Kenapa nggak berani? Lalu yang paling besar di antara anak-anak itu yang jadi juru bicara ini bertanya, Om punya bapak nggak? Saudara, membuat Bobby membatalkan cari taksi, dan dia ngajak anak-anak itu mampir ke warung untuk minum teh. Mereka cuma tanya satu kata, Om punya bapak tidak? Pantas mereka nggak bisa pulang, mau pulang kemana? Bapaknya sih nggak tahu ada di mana. Saudara, pikirkan ini. Ayo kita buat. Saya ingin berkata pada orang-orang kaya, kalau engkau punya rumah jangan dikontrakkan. Toh saudara tetap hidup kok tanpa dibayari kontrak rumah itu. Maaf ya, saya cuma cerita. Saya pendeta, kami hanya berdua, kami nggak punya anak kandung. Tapi kami berusaha, kalau boleh, karena anugerah Tuhan, kami senang beli rumah. Tahun ini saya hitung, saya beli 6 rumah di 6 kota di Indonesia. Bukan untuk saya tinggal. Karena firman ini, saya ingin memberi tanggungan kepada banyak orang. Tinggal, kamu punya rumah, pulanglah ke rumah. Ayo anak-anak yang diberkati, belilah rumah, bukan untuk investasi, tapi untuk orang bisa berkata, aku mau pulang. Oke, saya tanyakan dulu begini kepada saudara. Saudara masih ingat kata home sweet home? Tahu artinya? Oke, saya beri ilustrasi yang paling radikal. Saudara punya gambaran apa itu home sweet home? Misalnya saudara kontrak rumah, nyewalah dengan kontrak karena bayarnya cuma bulanan. Kecil rumahnya itu, tipe 21. Tapi yang tinggal 9 orang, bisa bayangkan? Ada tuh banyak di sekitar kita, rumah segitu. Wah, pokoknya malam itu semua lantai jadi lantai orang. Ngerti ini ilustrasi? Gak ada tempat lagi. Sampai depan WC, depan dapur semuanya. Pokoknya lantai itu gak kelihatan orang semua. Dan itu keadaan negara kita sekarang. Sekecil-kecilnya rumah itu, sekumuh-kumuhnya rumah itu, kalau itu rumah buat orang yang tinggal, saya bisa bayangkan nikmatnya home sweet home. Betul nggak? Karena begitu kecilnya rumah itu, jadi WC dan dapurnya nggak serumah, tapi di luar bareng-bareng. Nah, kalau saudara penghuni rumah itu, tapi itu betul-betul rumah, walaupun bukan milik sendiri. Misalnya, kita ini pegawai kasar. Nah, dari tempat kita kerja untuk menuju rumah yang sekecil itu perlu 3 kali ganti angkot. Bisa bayangkan? Setelah angkot kedua kita turun, lalu masuk angkot ketiga pada semakin dekat rumah. Maka kalau itu home sweet home, itu rumah buat orang itu, maka dia sudah bayangkan, aku ingin cepat sampai di rumah, aku cepat mandi bersih nanti, terus aku duduk di mana?
Dengan keluargaku, aku pengen makan. Makan apa yang mau dimakan? Mandinya pun di luar.